depresi itu nggak mengubah hidupmu. Semakin kau depresi, semakin hancur. Satu-satunya cara untuk bangkit dari masalahmu itu adalah ia bersyukur. Itu disabilitas yang bukan dari lahir. Ya. Dan itu ngebentuk kepribadian baru yang sulit banget lah. Titik tersusahku dan mungkin teman-teman disabilitas lain ngerasakan itu adalah kepercayaan dan kesempatan. Tak semua kehilangan mengakhiri langkah seseorang. Anggi Wahyuda, seorang komika yang harus merelakan satu kakinya karena kecelakaan. Namun, ia tak berhenti, bahkan melangkah lebih jauh dari yang banyak orang bayangkan. Bukan sekedar bertahan, tapi membuktikan bahwa harapan masih ada. Inilah Jakarta Deep Life. Anggi, Siap. apa kehilangan itu bikin lo bahagia? Gimana, Mas? Apa kehilangan itu membuat diri lo jadi bahagia? Bahagia masih dalam proses, tapi lebih bersyukur iya. Lebih bersyukur. Benar. Bersyukur dalam artian Mungkin kalau Tuhan gak ngambil kakiku, hidupku gak sampai di titik ini. Gak sebanyak ini orang yang sayang sama aku, gak sebanyak ini orang yang peduli sama aku, dan mungkin pemikiranku gak sekritis sekarang untuk kehidupanku selanjutnya. oh, berarti ada yang hilang dari diri lo dan itu membuat rasa syukur lo lebih dari sebelumnya. Benar, karena menurut aku bahagia itu bukan soal kondisi tapi soal pilihan. Kalau keadaannya itu bisa disyukuri, kebahagiaan bakal datang. Tapi kalau kita berusaha untuk bahagia tapi kita nggak bersyukur dengan apa yang ada, bahagia nggak bakal datang. Oke Anggi, di meja depan lo itu ada buku. Siap. Boleh lo buka, nanti lo pegang pulpennya ya. Terus nanti sembari kita ngobrol, silakan Anggi boleh menggambar atau menulis apa yang ingin Anggi tulis dan apa yang ingin Anggi gambar. Bebas, terserah. Bebas. Iya. Gambar jadi, apa aja. Sembari kita ngobrol, sembari kita sharing-sharing, boleh sambil gambar. Itu. Tapi bebas nih ya, gambar apa aja. Bebas, mau gambar apa aja, mau gambar gunung, sungai, beras, padi, rumput. Berasa SD ya, gambar pemandangan. Ya, Oke. Gi, gimana ceritanya akhirnya lo hidup dengan satu kaki? Gigit pacet kaki uang. Apa? Digigit pacet kaki uang. Gigit pajak? Pacet. Pacet? Iya. Apa tuh pacet? Lintah. Lintah? Iya. Kok bisa? Enggak. Jadi sebenarnya gini. Ya. Yang bikin aku bersyukur dengan kehidupanku dan aku nggak pusing lagi dengan kehidupanku karena aku tuh disabilitas tuh udah 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu asal ketemu orang baru pertanyaannya selalu sama. Kakinya kenapa? Dan aku sebenarnya ya nggak apa-apa gitu. Karena aku udah nggak merasa terbebanin gitu. Makanya kalau ditanya orang kakinya kenapa, jawabanku gigit pacet. Kalau nggak digigit pacet dimakan kucing gitu aja. Makan kucing. Tapi karena kalau aslinya itu karena aku ditabrak truk tangki. Ditabrak Truk tangki. truk tangki. Iya. Tapi CPO bukan Pertamina. Kalau Pertamina aku udah kaya. Iya. Nah itu awal pertama kali kejadian itu kapan dan di mana tuh, Gi? Itu 2015. Tepatnya pada saat itu lagi kabut asap Riau kan. Lagi kabut asap Riau. Iya, 2015 tuh Indonesia ngalamin yang namanya kabut asap Riau. Dan itu bener-bener apa ya? Jarak pandang kendaraan tuh jelek banget. Ya. Dan dari arah berlawanan tuh ada truk tangki yang nabrak aku. Gitu. Dan tapi sebenarnya yang bikin diamputasi itu totally itu bukan karena ditabrak truk tangkinya, tapi infeksi atas pertolongan pertamanya. Infeksi atas pertolongan pertama. Bener. Jadi berarti setelah dibawa ke rumah sakit? Iya, karena pertolongan pertama di rumah sakitnya itu. Karena kan waktu kecelakaan itu aku gimana ya kalau dibilang untungnya, tapi nggak untung-untung juga, cacat ya. Iya. Jadi syukurnya. Ya, syukurnya deh.
Walau nggak apa-apa lah, cacat bersyukur ya. Iya. Jarang-jarang orang cacat bersyukur ya. Jadi syukurnya waktu kecelakaan itu tuh aku kecampak ke parit selokan. Oh, selokan. Iya, nah kalau aku nggak masuk di selokan, mungkin aku bisa kelindes. Oh. Nah karena masuk ke selokan itu kan ada luka. Nah lukanya itulah yang terkena air di parit kan, banyak kotoran kan, Ya. kuman dan sebagainya, bervirus lah masuk ke luka-lukanya itu. Makanya kalau ditarik dan kita lihat foto ronsennya itu nggak terlalu nggak terlalu parah banget patahnya. Memang 3 bagian patahnya, tapi waktu di ronsen tuh nggak yang tulangnya lari atau pecah dan sebagainya. Tapi emang murni pertolongan pertamanya aja nggak Emang bisa. pas pertolongan pertama tuh diapain? Ya dibawa ke rumah sakit. Iya, terus diapain tuh? Kok bisa? Aku nggak tahu itu di standarisasi mereka gimana, tapi yang pasti waktu aku diamputasi itu kan dibawa ke rumah sakit yang lebih gede ya. Ya. Dibawa ke rumah sakit yang lebih gede itu dokternya bilang kalau ini tuh kalau pertolongan pertamanya bagus harusnya nggak kayak gini. Nah jadi ya aku juga nggak berani bilang tuh totally karena rumah sakit pertama, karena ya udah terjadi kan, udah lama, jadi susah juga untuk dibuktikan. Tapi waktu diamputasi itu, waktu dilihat emang pertolongan pertamanya kayak benang waktu koyaknya itu, terus kayak jahitannya itu bukan standarisasi untuk ini, bukan untuk kaki yang luka separah itu. Tapi dari Angginya ada nggak ingin menuntut atau Nggak berani. nggak berani? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Yang punya pejabat om. Awak orang cacat kan, ditendang jatuh. Oh, karena yang punya pejabat. Yang punya pejabat kuat banget lah. Jadi kayaknya terlalu nekat untuk ngelakuin itu. Tapi ya kalau dibilang sakit ya pasti sakit banget. Pasti sakit banget Sakit ya. banget. Berarti memang bukan gara-gara ditabrak truk, tapi memang lebih pada saat penanganan pertolongan pertama itu Bener. penyebab yang sebenarnya gitu ya. Bener. Ya gimana ya om, karena yang ngomong juga dokternya kan. Itu penyebabnya itu karena ini, bukan ya karena pertolongan pertamanya ya seburuk itulah. Mungkin kalau Ada kesalahan-kesalahan lah ya. Bener. Jadi ya udah deh kayaknya. Tapi lu menerima itu ikhlas. Apa ya, kalau dibilang ikhlas mungkin masih mencari. Ah, Tapi yang aku pelajari dan yang aku dapatkan sekarang tuh adalah depresi itu nggak mengubah hidupmu. Semakin kau depresi semakin hancur. Satu-satunya cara untuk bangkit dari masalahmu itu adalah ya bersyukur. bersyukur. Terima apa yang ada. Karena semakin aku depresi itu semakin hancur kan. Semakin membuat mindset lu jadi negatif. Hancur. Bener. Apalagi aku tuh disabilitas yang bukan dari lahir. Ya. Dan itu ngebentuk kepribadian baru yang sulit banget lah. Karena aku nggak tahu ya dari data 2025 itu berapa persen dan sebagainya, tapi di 2023 disabilitas di Indonesia itu angkanya 7-8%. 7-8%. Iya, yang mana notabene itu kalau dihitung tuh sekitar 25 juta. 25 juta orang. Iya, dan 70%-nya itu rata-rata bukan dari lahir. Karena kecelakaan. Karena kecelakaan, terus karena sakit. Dan sebagainya, kanker dan sebagainya. Jadi ya emang susah aja. Ya. Fase apa yang ngebentuk lu setelah kejadian itu? Fase apa ya? Survive-nya itu kapan ya? Kalau ngebentuknya itu adalah pada saat orang tuaku sakit. Jadi orang tuaku dulu tuh waktu awal diamputasi aku tuh kayak bener-bener manja banget tuh. Pas setelah amputasi? Iya, kayak sekolah tuh harus dianterin. Makan tuh yang bener-bener kayak mama tuh harus nemenin dan sebagainya gitu. Malu lah. Nah tapi sampai akhirnya aku nyadarin waktu orang tuaku keduanya sakit. Di situ aku bener-bener apa-apa sendiri dan sebagainya. Di situ aku sadar kayak ini orang tua baru masih sakit aja aku udah sesusah ini. Gimana kalau mereka udah nggak ada? Itu waktu di kelas 3 SMA. 3 SMA. Iya 2017. 2017. Ya, di situ aku sadar kayaknya emang nggak bisa terus bergantung sama orang tua, jadi kayaknya harus sendiri deh kak. Dan ya aku nyadarin diri kita sendiri
itu adalah tanggung jawab pribadi kita, bukan orang lain. Bahkan keluarga kita tuh nggak bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Berarti fase itu yang membentuk karakter dan pribadi lu untuk menjadi orang yang lebih mandiri. Bener. Karena ya gimana ya, orang tua sakit aja aku udah sesusah itu kan Om. Gimana kalau mereka udah nggak ada? Jadi aku mikirnya kayak ya udah deh, harus bisa sendiri mau ngapa-ngapain gitu. Bahkan kayak sekarang aja aku di Jakarta merantau tuh nggak punya siapa-siapa. Ya berani sendiri aja gitu. Tapi kesulitan-kesulitan apa yang mungkin saat itu lo jalanin dan kesulitan itu membuat diri lo jadi down? Ini mungkin kesulitan seluruh teman-teman disabilitas di Indonesia. Ya. Kita menyadari teman-teman disabilitas di Indonesia itu pendidikannya adalah menengah ke bawah, ekonominya menengah ke bawah kebanyakan. Makanya kalau nyuruh teman-teman disabilitas tuh itu treatmentnya beda banget. Kalau kita bilang kan kayak lu nggak bersyukur, coba lu lihat teman-teman di bawah, lu lihat teman-teman di desa. Masalahnya teman-teman disabilitas tuh lebih banyaknya di desa, di daerah terpencil. Ya. Gitu. Jadi kayak susah lah untuk kita berkembang dan sebagainya. Makanya titik tersusahku dan mungkin teman-teman disabilitas lain ngerasakan itu adalah kepercayaan dan kesempatan. Kepercayaan dan kesempatan. Iya, dan kesempatannya itu kenapa kita juga minim dapat. Yang pertama adalah ya kita bisa tahu level pendidikan teman-teman disabilitas tuh rendah banget. Makanya aku kayak selalu saran dan selalu bilang kayak di acara apapun dan dimanapun aku selalu bilang kayak kayaknya untuk ngebentuk teman-teman disabilitas untuk inklusi adalah cara pertama gratiskan pendidikannya. Gratiskan pendidikan. Iya, karena selama ini kan sekolah untuk teman-teman miskin dan sebagainya kan. Nah teman-teman disabilitas tuh, aku nggak tahu nih di daerah mana ya. Ya. Di tanah kelahiranku dan bahkan aku sendiri aja waktu kakiku diamputasi, aku dipaksa masuk SLB Om. Dipaksa masuk SLB. Iya. Kok bisa? Itulah pendidikan di Indonesia. Masih menyamaratakan dengan treatment yang sama. Tapi lo menolak ke situ? Nolak. Jadi aku lebih milih untuk seandainya aku dipaksa masuk ke SLB, aku lebih milih untuk homeschooling. Atau nggak sekolah sama sekali. Nah ketika lo menolak ada paksaan nggak tuh? Ada. Bahkan aku tuh di sekolah aku tuh aku dipaksa untuk masuk ngulang lagi ke tahun depan. Tinggal kelas. Tinggal kelas. Ya, syukurnya pada saat itu kan lagi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 tuh nggak ada namanya tinggal kelas. Yang ada pindah sekolah. Jadi kalau ada anak-anak yang nggak mampu mengejar kayak nilainya nggak mampu terkejar tuh, ya harus ngulang lagi di tahun depan. Harus ngulang lagi. Oh. Makanya pada saat itu tuh aku nolak lah untuk hal itu. Seandainya mungkin lu mau tuh menuruti hal itu, apa yang mungkin bakal terjadi sama diri lu? Rusak mentalku pasti. Rusak. Iya, karena aku merasa kayak yang pertama aku disabilitas yang karena kecelakaan. Ya. Harus ngebentuk pribadi baru. Dan yang kedua aku harus disamaratakan dengan, ya maaf cakapnya, kalau masuk SLB itu kan teman-teman Down syndrome dan sebagainya kan. Yang mana keterbatasannya adalah berpikir. Nah aku cuman gak ada kehilangan tangan, bukan kehilangan cara berpikir. Kehilangan kaki. Kehilangan kaki. Dan itu kan pasti ngebuat kayaknya kesempatanku hilang deh. Gitu. Tapi untungnya lu menolak banget tuh ya pada saat itu ya. Menolak dan ya untungnya ya dapet lah untuk bisa masuk ke sekolah yang sama dengan teman-teman lain. Ya. Ada nggak hal yang dulu lo nggak bisa lakuin, tapi sekarang justru malah lo bisa lakuin dengan satu kaki? Kalau dulu nggak aku lakuin, sekarang lakuin, itu ada. Apa tuh? Naik gunung. Naik gunung. Itu pas lo punya kaki dua? Enggak, malah setelah amputasi. Enggak, tapi pas masih normal belum pernah. Enggak, justru aku dulu waktu kakiku masih dua, aku tuh selalu nganggap orang-orang naik gunung tuh kayak ngapain sih masuk-masuk hutan gitu. Kurang kerjaan itu ya. Bener. Jadi aku kayak
aneh aja gitu orang yang ke situ. Hmm. Nah, tapi setelah aku diamputasi dan sebagainya, pada saat itu aku berpikir kayaknya teman-teman disabilitas tuh kalau kita bilang, enggak aku mampu kok, aku bisa kok dengan ucapan, ya nggak bakal ada yang percaya. Berarti setelah lu kehilangan kaki lu satu, baru di situ lu ada keinginan untuk naik gunung. Iya, fasenya. Tapi keinginannya itu karena sebenarnya karena awalnya terpaksa juga. Karena dulu tuh kan aku tuh konten kreator dari 2017 Om. 2017. 2017 tuh aku konten kreator juga, ada ngonten dan sebagainya. Hah? Nah, sampai di fase tuh jenuh lah untuk konten dan sebagainya. Bahkan aku sampai bikin konten tuh yang benar-benar cari sensasi doang. Akhirnya aku DPO gitu. Iya, iya. Dan pada saat itu ngubah konten lah yang dulunya kayak ngeprank dan sosial eksperimen, kayak coba deh naik gunung gitu. Dan Udah berapa gunung? gunung masih dikit sih. Masih dikit. Nggak nyampe 30. Nggak nyampe 30. Nggak nyampe 30. Berapa 20? 20 lebih. Oh, itu banyak. Gua aja baru 2. Gunung apa tuh? Hah? Gunung apa? Gunung Sindur sama Gunung Sahari. Ya. Jadi udah kurang lebih 20 gunung. 20 gunung, cuman kalau total pendakian itu udah lebih dari 100 mungkin. Karena ada satu gunung yang itu aku udah 20 lebih. Itu Gunung Cibayak. Satu gunung 20 kali naik. Iya, lebih. Kenapa bisa sampai 20 kali? Yang pertama dulu, Ada apa dengan gunung itu? yang pertama tuh gunungnya gampang, cuman 3 jam doang sampai puncak. Dan kedua dulu tuh aku nge-guide di situ. Oh. Jadi hampir tiap minggu naik situ. Itu dengan keadaan kaki lo sudah hilang satu. Bener, nekat sih ya. Nah, itu kan lo guide di gunung itu. Artinya kan lo membawa orang. Bener. Bener ya? Heeh. Nah, apakah orang yang meminta lo untuk jadi guide itu nggak takut? Pasti kan ada kekhawatiran. Ih, gue di guide sama orang yang seperti ini gitu. Takut sih, aku nggak tahu mereka berpikir Ya. tapi mereka rata-rata termotivasi. Termotivasi. Iya, karena kayak dia aja bisa, kenapa aku nggak? Dan kedua, aku tuh dari awal udah menjelaskan kalau gunungnya tuh nggak sesulit itu, dan kalau obstacle-nya tuh seperti ini, ya cara ngadepinnya tuh seperti ini gitu. Jadi ya mereka jadi lebih percaya aja. Oke, gue dengar katanya lo pernah naik gunung tertinggi di dunia. Bener, tapi base camp, Everest base camp. Everest Base Camp. Iya, bukan puncaknya. Kalau Oke, puncaknya itu apa cuma- motivasi lo kok lo sampai pengen naik gunung itu? Yang pertama kayak tadi Om, Ah? disabilitas tuh di Indonesia kan terlalu dianggap rendah kan. Jadi kalau kita bilang kayak aku mampu nih, aku bisa dan sebagainya, ya cuman omongan doang, orang nggak bakal percaya. Makanya perlu dibuktiin. Nah, salah satu tujuanku kenapa pengen naik ke situ, yaitu pertama pengen buktiin bahwasannya batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya tapi pada kemauannya. Jadi walaupun aku punya keterbatasan, tapi aku memiliki kemauan dan aku siap semuanya, Ya. ya berhasil, bisa sampai di puncak. Nah, itu dari keluarga ada yang melarang nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Support semua. Support semua. Support semua. Walaupun panik ya, kayak mamaku tuh sampai nggak tidur, kayak bener-bener kayak iya tuh di musola rumah terus kayak doa, terus kayak sholat terus. Itu berapa lama lu naik gunung itu? Tertinggi di dunia tuh. 11 hari. 11 hari. 11 hari. Tapi itu bukan yang paling panjang dan paling susah, menurut aku. Yang paling susah dan paling panjang tuh Gunung Loser. Gunung Loser tuh di Aceh. di Aceh. Iya, itu 12 hari 11 malam. 12 hari 11 malam. Iya, itu Nah, ketika lo mendaki itu kesulitan apa yang lo hadapi itu? Kesulitannya mungkin obstacle-nya pastilah ya, kayak tanjakan, terus kayak manjat dan sebagainya. Tapi yang paling susah itu adalah izin untuk ke situnya. Karena disabilitas. Karena disabilitas, mereka kayak takut dan mereka kayak tapi untungnya gunung tuh kayak apa ya, kayak orang tuh support aja. Tapi yang malah nggak support itu kayak air terjun, pemandian sungai-sungai yang kayak kita perlu trekking lagi. Nah, aku tuh di situ sering ditolak. Sering ditolak. Iya, untuk masuk. Tapi kalau gunung mereka tuh kayak oke, boleh masuk tapi no asuransi ya. Apa? No asuransi. No Jadi nggak pakai asuransi. asuransi. Kenapa kok bisa no asuransi? Karena risikonya gede. Jadi Karena mereka sudah nggak mau nanggung. karena mungkin nggak mau rugi asuransinya. Ya gimana Om? Kayaknya udah ngukur dia.
Ini Wah, kesempatan ini pasti kecelakaan nih, pasti kecelakaan nih. ini kesempatan kecelakaannya 90%. Ya. Nah, tapi biar asuransinya 25.000. Ah. Kan bunuh diri tuh. Ya, dia nggak merugi juga berarti. Bener, makanya beberapa kali aku tuh no asuransi. Tapi aku tetap kayak asuransi perjalanan tuh tetap beli kayak di Traveloka dan Ya. yang lain-lainnya lah. Oke. Tetap beli. Walaupun harganya mahal banget. Kejadian paling sulit pas naik gunung? Kejadian paling sulit Yang mungkin membuat lu tuh nyerah lah, udahlah gue nggak mau naik gunung lagi setelah inilah, aduh kurang ajar begini. Wah, yang mungkin membuat lu tuh down, yang pernah lo alami selama lo naik gunung. down sih belum pernah. Hah? Tapi kalau rasanya kayak anjir serem banget ya gitu. Itu beberapa kali. Salah satunya tuh di Gunung Salak. Gunung Salak, Di Bogor. Iya. Itu Gunung Salak aku lagi naik, itu padahal setengah jam lagi sampai puncak. Tiba-tiba ada petir di depanku nyamber pohon. Tap. Siang, sore, malam? Sore jam 2. Sore, Jam 2. siang itu? Iya. Siang jam 2 siang? Jam 2 siang. Posisi hujan? Belum hujan. Belum hujan? Iya, tapi petir nyamber pohon itu dan pohonnya itu tumbang. Tumbang. Lu sendiri apa sama yang Bertiga. lain? Bertiga. Dan itu walaupun setengah jam lagi kita milih turun. Itu yang pertama. Yang kedua itu di Gunung Loser. Gunung Loser. Di Gunung Loser tuh treknya susah banget tuh. Treknya susah. Treknya susah, ancamannya nyata. Apa tuh ancamannya tuh? Harimau. Macan. Harimau. Harimau. Karena kalau kita bilang mungkin kalau suara tuh halusinasi ya. Ya. Mungkin kalau yang lain-lainnya tuh kayak suara atau bulu pun kita masih bilang itu mungkin bukan bulunya deh gitu. Tapi emang kotorannya dan jejaknya itu sepanjang jalan kita ngelihat terus. Harimau. Karena itu kan 12 hari 11 malam. Jadi benar-benar masuk ke hutan banget dan ya itu udah tempat mereka. Terus kalau lu sampai dikejar harimau larinya gimana? Aman kalau aku. Kalau aku dikejar harimau, Iya. justru yang paling aman itu aku dibanding teman-temanku. Kenapa bisa? Harimau tuh nggak pernah mau makan bekas kawannya. Jadi kalau dia nampak aku, ini bekas temanku nih gitu. Nggak mau dia makan. Wah, sisa satu. Cuman manusia yang mau makan kawannya sendiri. Binatang enggak. Iya. Makanya lebih jahat manusia daripada binatang. Oke, ya kesulitan itu sering lo temui lah ya ketika lo naik gunung. Nah, ini kan lo naik gunung selalu sama temen lo. Bener. Paling rame pernah berapa orang? Paling rame itu ya di Gunung Loser 19 orang. 19 orang. Paling sedikit? Paling sedikit sering sendiri ya gue naik gunung. Enggak, maksudnya kalau sama teman berdua kah, bertiga kah? Berdua pernah. Berdua pernah. Temen lu pernah nggak ngomong atau pernah denger gak dari omongan temen lu gitu di belakang lu, ini jadi beban buat kita nih gitu? Kupijak kalau dia ngomong gitu. Kupijak. Enggak, karena aku tuh selalu yang pertama observasi gunungnya seperti apa. Jadi kalau emang gunungnya sulit dan aku rasa itu butuh bantuan dan sebagainya, aku juga nggak mau berdua. Tapi kalau gunung itu udah sering aku naikin dan aku lihat kayaknya ini nggak terlalu butuh bantuan orang dan aku juga bisa sendiri. Nah itu sering berdua dan sebagainya. Justru kalau berdua tuh aku sering sama temanku yang baru pertama kali naik gunung. Oh, berarti ada observasi terlebih dahulu. Benar, ya. Dipelajarin. Pelajari dulu. Karena menurut aku resiko yang besar itu bisa diminimalisir dengan observasi yang bagus dan persiapan yang matang. Oke, jadi benar-benar lo persiapkan. Hal-hal yang paling lo persiapkan ketika lo mau naik gunung tuh apa sih? Tergantung gunungnya. Ya, tapi kalau persiapan fisik tuh aku hampir tiap hari latihan, Om. Tiap hari latihan Olahraga. Tapi kalau di Jakarta, kalau selama bulan puasa ini masih kurang banget ya. Nah, tapi kalau nggak bulan puasa tuh aku satu hari tuh pasti jalan atau lari. Nggak lari juga sih, lompat ya. Itu satu hari tuh 5 kilometer minimal. Makanya ketika trek panjang sampai 20 km lebih dan sebagainya nggak terlalu berasa. Ya. Berarti dengan aktivitas lu naik gunung, ya kan, sama temen-temen lo, itu apakah salah satu bentuk perlawanan sama keadaan? Perlawanan sama keadaan enggak.
tapi untuk melawan statement yang ada bahwasan disabilitas itu lemah. Oh, berarti lo memang ingin menggiring perspektif orang Mm-mm. bahwasannya gue disabilitas tapi gue nggak lemah dan gue nggak manja. Bener, makanya aku selalu bilang kayak kasih kami kesempatan, kasih kami kepercayaan kalau kami bisa setara dengan kalian, bahkan lebih dari kalian. Nah, karena masalah teman-teman disabilitas itu adalah soal kepercayaan dan kesempatan. Karena ya tadi pendidikan kita rendah banget dan yang kita lihat teman-teman disabilitas tuh kerjanya apa? Kalau Om lihat ngemis, lab TikTok, lab TikToknya mandi lumpur dan sebagainya. Manusia silver ada? Banyak Om. Sampai aku pernah ngelihat ada disabilitas tangannya buntung nih. Ya. Dia dikasih 200.000 suruh ngegambar tangannya ini kayak muka ada matanya, ada gininya, gini-giniin kayak aku. Geli jadinya. Cuman ya gimana, itu cara mereka untuk dapetin uang kan. Ya. Nggak bisa disalahin. Nah cuman ya apa kalian nggak berpikir pengen punya keluarga, punya anak dan sebagainya. Kalau dan jejak digital tuh nyata banget, Nyata. jelek banget. Bayangin nih, kalian punya anak dan anak kalian tuh diejek sama teman-temannya dan ditambah lagi punya jejak digital yang buruk. Nah mungkin kalian udah mempersiapkan itu dan gak memikirkan itu. Tapi kalau aku pribadi, kenapa aku udah gak ngonten dark joke dan kenapa aku gak ngonten-konten yang seperti itu? Karena aku takut anakku tuh ketika diejek dia gak punya kantor yang bagus. Makanya kalau ditanya kenapa aku bikin rekor kayak rekor terbaruku tuh di Oktober kemarin, aku TikTok Gunung Rinjani 14 jam naik turun. 14 jam naik turun? Iya, yang mana itu standarisasinya 3 hari 2 malam. Buset. Aku 14 jam. 14 jam? Iya. Naik karpet Aladin kali lo ya? Kayaknya. Nah, kenapa aku 14 jam seperti naik itu? turun boleh juga ya. Kenapa aku seperti itu? Karena aku takut ketika punya anak nanti anakku diejek sama teman-temannya karena punya orang tua seperti aku. Dia tuh nggak punya perlawanan. Ya, tapi ya, ketika ya, aku punya rekor-rekor kayak gitu, ada jejak digital. iya dia bisa bilang kan ya nggak apa-apa walaupun ayahku kakinya satu tapi dia bisa gini kok, bisa gini bisa gitu. Iya, Gitu. bisa naik turun Rinjani 14 jam. Sebenarnya 12 jam, cuman Sebenarnya disuruh 12 jam. bikinnya tuh 14 jam. Oh. Oke, Gi, banyak yang lo lakuin sekarang butuh Benar. kekuatan fisik. Ya, Oke. kayak lari, naik gunung. Sebenarnya ini lo lagi ngejar apaan sih? Kalau lari jadi gini konten kreator kalau cuma Ya. sekedar bikin konten Ya. mati Om. Hah. Dia harus bisa baca pasar. Nah lari itu karena aku ngelihat nih dari 2025 awal kemarin Ya. tren yang olahraga tren banget itu adalah lari. Nah kalau aku nggak bikin konten lari dari 2025, 2026 nggak ada job aku. Tapi Makanya bukannya aku itu bikin malah itu. membuat diri lu sulit. Sulit sih pasti ada, cuman ya aku tahu batasannya lah. Ya aku dengan satu kaki nggak mungkin lah aku ngejar full maraton sampai 100 km dan Ya. sebagainya. Walaupun tahun ini aku ada mau mecahin rekor juga. Tapi sebenarnya disabilitas pertama yang half marathon 21 km tuh udah ada. Tuh rekornya di 2024. Tapi dia disabilitas nggak punya tangan. Tapi kalau yang one kick satu kaki itu belum ada. Makanya aku di Mei nanti mau ngejar itu disabilitas pertama. Tapi Nah ini kan di bulan Ramadan ini lagi rame-rame naik run. naik run bener. Ikut gak tuh? Beberapa kali kemarin pengen ikut juga, cuman karena kesehatan lah Om. Jadi nggak tahu tiba-tiba kemarin di awal-awal Ramadan tensiku 210. Jadi kayak dikit-dikit pusing dan sebagainya, makanya kayak fokus kesehatan dulu. Berarti saat ini belum merasakan track naik run. Aku tuh latihan sering malam malahan di GBK. Ya sekarang kan lagi rame nih setiap malam nih sama polisi, sama ini ya. Balapan lari gitu. Oh, balapan lari. Saya lihat tuh ada 7 lari tuh. Balapan. Kalau itu ayo deh sekarang nggak apa-apa. Tapi kalau ngejar kilometer jangan dah. Ini tolong banget nih teman-teman yang kaki satu, ayo taruhan 5 juta. Yuk 100 meter sama aku. Om kalau mau ngusung nggak apa-apa, Om. Jamin menang nih Om, sumpah. Yakin aku nih Om. Renang ayo renang. Iya. Tapi memang ada latihan khusus mungkin ya.
Kalau Ah, aku leg day, like apa? leg day. Like itu apa? Nge-gym tapi fokusnya di kekuatan kaki. Di kekuatan Oh. kaki. Makanya aku tuh jalan naik gunung tuh bisa sampai 28 kilometer apa sebagainya satu hari tuh nggak terlalu bermasalah di kaki tapi di tangan. Makanya tuh kalau naik run tuh 100 kilo 100 meter tuh Heeh. ayo berani kalau sama-sama satu kaki yuk. Oh, tapi ada ketika lu memang melakukan kegiatan-kegiatan ini, pola makan gimana? Pola makan diatur juga apa gimana? Pola makan ya, pola makan diatur. Kalau misalnya 2 hari 1 malam dan sebagainya, Ah. pendakiannya itu aku lebih banyak makan di protein. Hmm. Tapi kalau dia perjalanan panjang, itu kan butuh endurance dan sebagainya kan. Mm-mm. Nah itu karbonya juga perlu diperhatiin. Oh, berarti diperhatiin pola juga. makan pun harus benar-benar diperhatikan ya. Bener, buah, daging dan sebagainya nggak bisa lah makan asal-asalan juga. Om. Ketika lo menjaga stamina lo, nge-gym dan lain-lain, ada instruktur nggak? Eh, mungkin personal trainer sendiri tuh belum ada, tapi ada beberapa temen yang bantu kalau nge-gym. Yang pertama kali ngebantu itu ada namanya Bang Ilham Setiadi, Ilham Gendut. Dia tuh ngebantu aku dari awal. Ngebantu. Ya tapi seiring berjalannya waktu kan banyak orang kenal dan orang yang baik lah sama aku, empati dan sebagainya, kayak ayo dibantuin dan sebagainya gitu-gitu. Jadi ya banyak lah orang-orang baik yang ngebantu gitu, kayak Mas Alif juga banyak lah. Ya. Oke, Nggi, apa yang bikin lo jadi orang yang sekarang? Apa yang bikin aku jadi orang yang sekarang? Ya, Yang pertama aku kenapa jadi orang yang sekarang adalah ya tadi persiapan untuk ketika aku punya anak nanti. Jadi kalau nggak aku siapin dari sekarang dan nggak aku bentuk dari sekarang, ya bakal apa ya? Bakal sulit ke depannya. itu pilihan lo Heeh. atau lo nggak punya pilihan lain? Kayaknya hidup tuh pilihan ya. Jadi kan lo menyiapkan itu ya untuk meng-counter attack ketika suatu saat mungkin anak lo ditanya begini begitu. Nah itu pilihan lo atau lo nggak punya pilihan lain? Itu pilihanku. Pilihan. Tapi Yang- ada pilihan lain nggak kira-kira selain itu? Banyak. Banyak. Ya pilihannya mungkin kayak ya kalau yang pertama itu pilihanku karena ya aku pengen punya anak, pengen punya Betul. keluarga dan sebagainya. Betul. Nah, dan ketika aku memilih itu, ya aku harus siap dengan resiko-resiko yang bakal terjadi itu seperti apa. Walaupun itu belum tentu terjadi ya. Betul. Tapi kesempatan terjadinya kan pasti ada. Oke. Ini kayak Genji itu adalah salah satu menurut penelitian terbaru ya. Ya. Genji itu adalah kelompok umur yang paling toleransi, tapi paling rajin ngebully. Paling rajin ngebully. Bener. Bahkan kayak eje-ejean agama dan sebagainya, tapi paling jarang baper. Nah, kita nggak tahu nih gen di bawahnya lagi seperti apa. Ya. Nah, aku takutnya ya seperti itu, eje-ejean dan sebagainya. Dan kalau aku nggak mempersiapkan dengan baik dan sebagainya, yang bakal timbul adalah penyesalanku. Penyesalan. Kenapa Penyesalan aku nggak dari diri lo karena lo tidak melakukan apa-apa gitu ya. Iya, kenapa aku nggak mempersiapkan ini, nggak mempersiapkan itu, dan ketika terjadi aku nggak ya aku cuma bisa nyesal. Makanya aku nyiapkan itu semua. Nah dari segala macam untuk pencapaian lo hingga saat ini, masih ada nggak komentar-komentar negatif yang memang nggak seneng nih atas apa yang lo lakukan? Banyak. Kayak bilang kenapa sih maksa naik gunung gini, caper banget ya, gitu-gitu. Kayak lu naik gunung nyusahin tim SAR doang gini-gini. Ya emang iya sih, ya kesempatan kecelakaannya gede ya. Cuman kan kalau kita berpikir negatifnya aja, positifnya nggak bakal terjadi. Betul. Dan bahkan aku tuh pernah salah satu kontenku tuh viral banget. Itu bukan ke Everest Base Camp, Om, tapi waktu aku naik Gunung Kerinci. Kerinci. Iya. Di mana itu? Di Jambi. Kerinci. Jambi. Kerinci itu gunung tertinggi kedua di Indonesia. Oh. Setelah apa tuh? Setelah kalau yang pertama itu Jawijaya. Jawijaya Kartens. Papua ya? Iya, Papua. Nah, Kedua Kerinci kedua. kedua Kerinci. Oh. Bahkan itu gunung api tertinggi di Asia Tenggara. Dan ketika aku sampai di situ tuh kontennya viral banget.
like-nya aja tuh sampai di 2,3 juta. Like-nya ya. Like-nya doang. Belum interaksi dan sebagainya. Dan gara-gara itu hampir tiap malam tuh aku dihubungi sama orang-orang gak dikenal yang mereka curhat, depresi dan sebagainya. Dan yang paling banyak depresi itu bukan teman-teman disabilitas malah. Depresi. Malah teman-teman yang non disabilitas. Jadi ya kalau mereka bilang aku caper dan sebagainya, ya kayaknya aku lebih baik ngepedulin teman-teman yang lagi demotivasi aja, bukan mereka yang nggak suka dengan karyaku. Jadi ya lu nggak terlalu mikir lah apa kata orang ya. Tetap mikirin, tapi Mikirin. aku lihat urgensinya seperti apa. Kalau urgensinya cuman karena supaya mereka nggak iri dan sebagainya dan supaya mereka nggak komentar negatif, kayaknya terlalu bodoh untuk mikirin itu. Gitu. Dan salah satu komentar yang aku pikirin adalah ternyata masih banyak teman-teman disabilitas tuh yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Betul. Makanya ketika mereka ngelihat konten dark joke dan sebagainya, mereka tuh jadi depresi. Makanya Depresi. aku mengurangi konten itu. Oh, ya, itu salah satu alasan lo lah ya. Benar. Oke, dari semua yang lo lakuin, gimana tanggapan pemerintah? Apakah ada dari instansi pemerintahan yang mengomentari kegiatan-kegiatan yang lo lakukan? Ada sih kalau dari pemerintah tuh ada. Cuman ya gimana ya Om? Disabilitas tuh angkanya gede banget. Itu hampir 30 juta. 30 juta jiwa. Iya, tuh gimana cara nanggulangi semuanya? Tuh. Berat banget kan. Makanya ya kalau dibilang Indonesia emas 2045 dan sebagainya, 19 juta lapangan kerja aja susah, gimana ngurusin 30 juta orang cacat. Iya, betul. Nah itu makanya kalau dari pemerintah sebenarnya udah ada lah. Nah, tapi harapan lo untuk ke depan apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mungkin menyetarakan? Sebenarnya kesempatan peluangnya itu ada, Ya. cuman nggak sebesar itu. Kayak di aturan pemerintah di Undang-Undang tahun 2016 itu setiap BUMN itu wajib mempekerjakan 2% di setiap kantornya dan BUMD atau perusahaan swasta itu 1%. Tapi itu juga nggak bakal mencukupi dan sebagainya. Nah kalau dari aku sarannya itu adalah ya aku pengennya dari pemerintah adalah kayak pendidikan untuk teman-teman disabilitas itu digratiskan. Terus kayak layanannya juga dan sebagainya. Bahkan kayak sekarang deh transportasi umum dibilang wah ini udah memperdulikan teman-teman disabilitas dan sebagainya. Enggak juga. Enggak juga, masih banyak yang enggak ramah dengan teman-teman disabilitas. KRL tuh masih banyak yang yang mesti naik tangga dulu dan sebagainya terus dan sebagainya. Bayangin kalau itu dilakukan sama teman-teman disabilitas yang level 2 level 3 yang butuh alat bantu dan butuh bantuan orang. Berarti kan KRL enggak ramah disabilitas. Aku aja kadang naik KRL masih berdiri. Nah jadi kalau aku boleh saran dan sebagainya ya pendidikan coba digratisin untuk teman-teman disabilitas, layanannya lebih dipeduliin. Nah mungkin di tiap titiknya atau di blind spotnya itu dikasih kayak satpam dan sebagai petugasnya. Jadi ketika melihat ada teman-teman disabilitas langsung dirangkul. Nah kalau dibilang itu caranya gimana dan sebagainya, belajar dari WUS. WUS itu ketika nampak teman-teman disabilitas itu langsung digandeng terus langsung ditemani. Dan itu kayaknya salah satu fasilitas umum, bukan salah satu, satu-satunya di Indonesia yang udah ramah disabilitas. Bahkan sekelas bandara juga belum. Tapi gimana bayangan lo kalau misalkan semua orang-orang yang menyandang disabilitas itu demo? Kayaknya seru tuh. Kan belum pernah kan? Belum pernah kan di Indonesia? Iya. Orang-orang yang menyandang disabilitas itu melakukan aksi demo. Nah, coba kita gerakin tuh. Itu kayaknya seru tuh, bener nggak? Yang botongkan, macam-macam tuh. Ini mohon maaf teman-teman semua. Saya peduli dengan kalian disabilitas, tapi kan saya stand up komedian. Otak masih liar gitu maksudnya kayak. Ini kan selama ini kalau demo kan cara ngubarnya gas air mata kan. Lempar aja ular kayak mana. Tapi kayaknya seru kan? Seru. Ya demonya demo aksi damai ya menuntut supaya dari pemerintah itu menggratiskan biaya pendidikan untuk penyandang disabilitas. Kan itu kan hal positif. Benar gak sih? Dan yang memang harus kita suarakan.
Tapi oh, gini Om, Ah, kan kita udah tahu nih susah gerak. ya. Jangan memaksa. Kan ada sosial media, bikin Ah. aja campaign dan sebagainya. Masa Ya. demo? Tapi sebenarnya kalau itu bisa terjadi, Ah. itu akan lebih didengar oleh pemerintah. Karena pemerintah melihat, ada yang begini, ada yang begini, di jalan rame, Yang bakal dan simpati dari masyarakat tuh pasti tinggi loh. simpati iya, tapi Hah? demo sebesar yang kemarin aja tuh Om, pemerintah juga nggak banyak yang peduli kan, nggak banyak yang keluar Ya kan. mungkin Ini- dengan adanya penyandang disabilitas yang melakukan demo, itu lebih tergerak hatinya. Gimana caranya Om? Yang sempurna aja sampai ngeruntuhin gerbang, sampai teriak-teriak disabilitas, ada yang susah ngomong, susah gerak. Nah, Ini mau ngeruntuhin apa? justru Om? itu akan menjadi sesuatu yang baru dan akan menjadi cerita baru di Indonesia. Iya. Akan menjadi sejarah juga loh. Mungkin kalau kalau dengan kerusuhan sih enggak. Iya kan nggak mungkin dia ngancurin tanaman, Iya. nggak mungkin dia ngancurin halte busway dan lain-lain, ya. Jadi lebih kita mencari simpati masyarakat, ya, dan menggerakkan hati pemerintah, ya, untuk apa? Untuk apa-apa yang kalian suarakan tuh bisa diwujudkan. Sebenarnya itu bagus, bener nggak sih? Benar. Tapi Ah, iya aku setuju sih. Itu Ah. untuk campaign digital dan itu Ya. supaya bagus. Itu bagi headline berita-berita pasti naik wah semuanya. pasti itu, gue yakin itu bakal menjadi berita internasional. Pasti. Cuman alasan keamanan juga gede banget tuh Om. Sumpah. Maksudnya tuh kan satu disabilitas tuh aja harus digandeng satu nih Om. Ah. Nah, turun lah misalnya 100 disabilitas tuh. Itu polisi tuh kayak yang jaga-jaga tuh udah bukan kayak udah bukan mikirin keamanannya itu kayak Justru kan mempermudah tugas polisi. Wah nggak bakal rusuh ini. mak kerjaan. Enggak, itu mempermudah tugas polisi. Kalau yang demo itu orang normal, potensi untuk rusuh itu besar. Besar. Benar nggak sih? Iya. Karena bisa bawa senjata tajam, bawa Iya. sesuatu yang membahayakan. Tapi lo bayangkan coba kalau yang demo itu disabilitas. Artinya tingkat kerusuhan itu kan kecil. Jadi Iya. polisi mah nggak bakal, ya itu memperingan kerja polisi. Om, ngomong aja susah Om, gimana kita mau demo Om? Iya, makanya kita harus gerakin itu. Susah. Tapi itu oke. Oke. Salah satu ide yang kayaknya benar. Tapi kalau menurut lo kalau itu digerakin nih, ini menurut lo nih, gue pengen tanya nih, menurut keyakinan lo, menurut pandangan lo, kalau itu sampai terjadi, kira-kira menurut lo akan membawakan dampak positif atau enggak? Positif iya, Ya, tapi resikonya gede. resikonya gede. Contohnya resikonya apa nih? Iya kayak itu jalan raya. Jalan raya. Harus bener-bener diblokade tuh ke jalan Betul. kan, supaya nggak ada yang lewat dan sebagainya. Dan yang kedua, ada opsi yang lebih baik daripada demo dan turun ke jalan, yaitu campaign dan sebagainya. Campaign. Mungkin kalau kita turun dan sebagainya, itu untuk mengumpulkannya tuh sulit banget. Ya, Mungkin kita harus bekerja dengan rumah disabilitas dan sebagainya, panti sosial dan Betul. sebagainya untuk turun. Nah masalahnya untuk turun ke situ aja kita butuh koordinasi dari polisi dan sebagainya. Makanya tapi sekarang ini sudah ada atau belum sih komunitas penyandang disabilitas? banyak, Banyak ya? cuman ya Atau organisasi masyarakat dan di situ isinya tuh penyandang disabilitas semua. sudah banyak. Sudah Cuman, ya selama ini tuh aku nggak tahu ya nih Om. Tapi menurut aku adalah cara pemerintah tuh masih dengan cara lama. Maksudnya dengan cara lama gimana tuh? Dan beberapa rumah disabilitas tuh masih menggunakan cara lama. Jadi mereka tuh kayak ngegandeng teman-teman disabilitas dan pelatihannya itu masih kayak menjahit. Yang kita tahu nih ya, menjahit itu ongkosnya aja tuh udah 25.000 sampai 50.000 sekarang. Baju udah berapa sekarang? 80.000 udah dapat baru. Ada nggak hal yang dimanfaatkan oleh pemerintah dari orang-orang yang menyandang disabilitas? Oh banyak, Banyak. Apa contohnya tuh? Weh orang cacat aja banyak dipungli Om. Banyak dipungli. Iya. Kok bisa? Banyak gini. Yang pernah terjadi sama aku tuh adalah Hah? 2022 Ya. itu ada salah satu perusahaan finance Hah? dia
pengen ngasih bantuan ke 1.000 teman-teman disabilitas. Oke. Kayak tangan palsu, kaki Betul. palsu, jari-jari palsu dan sebagainya. Heeh. Dia nggak dapet datanya 1.000 disabilitas. Heeh. Akhirnya dia bekerja sama dengan instansi pemerintah, dinas sosial dan Ya. sebagainya. Nah, tanpa dipungut biaya apapun. Heeh. Seharusnya dinas sosialnya seneng atau nggak bekerja sama dengan perusahaan swasta ini dan tanpa dipungut biaya apapun. Harusnya sih senang. Seneng ya. Ya. Nah, ditariklah dinas sosial itu Heeh. untuk ngajak kami Betul. ngambil bantuan itu dan sebagainya. Tapi ketika kaki palsunya itu keluar, tangan palsunya itu keluar dan Ya. kita udah ngambil, tiba-tiba dari dinas sosialnya nih mungkin oknum, Ya. tapi kok banyak ahli gitu. Pas diambil bantuannya ini apa? Maksudnya Iya, gimana? waktu kita ngambil bantuannya itu, Hah? tiba-tiba di belakangnya mereka bilang, Ada embel-embel. iya yang katanya uang tunjuk lah, Waduh, uang proses kacau. lah dan sebagainya. Dan angkanya tuh gede. Oh. Dan situ aku kemarin sempat marah juga dan aku bilang kayak, kalian ambil aja lah kaki palsunya nih. Orang Orang udah dijanjiinnya gratis. Iya, orang sudah dijanjikan gratis dan berharap mendapatkan hal tersebut secara gratis. Ternyata ada oknum yang memanfaatkan situasi. Bener, situasi kayak gitu. Makanya kayak aku bilang kayak bantuan disabilitas tuh banyak banget. Makanya sekarang kayaknya bantuan yang paling baik itu udah bukan uang tunai. Betul. Udah bukan kayak kaki palsu atau tangan palsu, tapi kayak gimana caranya dia survive deh. Gitu. Kayak aku berani bilang nih, kaki palsu yang di atas lutut itu nggak nyaman. Nggak Kalau nyaman. angkanya itu masih di bawah 100 juta. Angkanya. Kalau harganya, aku nggak tahu sekarang ada teknologi baru atau sebagainya yang bikin nyaman. Ya. Tapi kalau di atas lutut itu susah banget untuk jalan. Berarti saat itu masih banyak oknum dari pemerintah yang menyalahgunakan bantuan tersebut. Iya. Bahkan kayak kaki palsu nih, kita diukur dan sebagainya. Ya. Waktu nyampe, kita pakai itu. Nggak sesuai. Ukurannya nggak sesuai om, kayak asal-asalan aja. Jadi kayak lebih baik, ya udah deh, terima aja dulu keadaannya. Kita punya kekurangan dan sebagainya, tapi cari opsi lain. Ya. Kayak dikasih bantuan digitalisasi deh. Betul. Kayak pelatihan editing video, editing foto, Canva dan sebagainya. Kayaknya sekarang editor dibutuhin banget deh, freelance dan sebagainya, dunia Betul. digital daripada pelatihannya itu Jahit. Ya. jahit, nari. Nari itu salah satu yang bagus, tapi nggak sustain, Ya, betul. nggak berkelanjutan. Nah, kalau dia diajarin ngedit digital dan sebagainya, dan mungkin ya yang sekarang di ya 4.0 sekarang Betul. kayaknya nggak, ya nari itu paling seminggu sekali om. Seminggu sekali. Iya kan, Itu acara-acara juga kayak narinya gitu. ribet ya. Iya. Daripada diajari nari terus dan sebagainya, mending diajari konten dan sebagainya. Betul. Jadi dia bisa nari sambil konten dan sebagainya, atau bisa ngadain sebagainya di kontennya. Dan jangan cuma diajarin gitu doang, tapi dipikirkan keberlanjutannya gimana. Ya. Nah, kayaknya itu yang dibutuhin banget. Kayak tadi dikit-dikit ngejahit-jahit. Om ngejahit aja tuh 25.000 sampai 50.000 kan. Sayang ya. Ya om deh kalau baju koyak atau celana koyak, kalau angkanya tuh 30.000 sampai 50.000, mending beli baru nggak? Iya. Kalau Dapat diskonan, satu. iya diskonan Online. tuh 100.000 kan? Betul. Berarti memang harus kita buat demo penyandang disabilitas. Ayo deh kita bikin ya. Maka dari itu teman-teman semua CCD di Indonesia, Ya. komen di bawah, ayo kita bikin tanggalnya. Kayaknya November deh tuh ada Hari Disabilitas Internasional, kita turun di Senayan. Yuk kita demo tuh rame-rame. Iya, Supaya cuman- apa? Supaya tidak ada lagi oknum-oknum pemerintah yang menyalahgunakan bantuan Bener, untuk cuman ya- para penyandang disabilitas. Benar, ya saran aku kalau kalian nggak bisa ngomong dan susah bicara, kita pakai karton. Ya. Yang bisa ngomong kita teriak, cuman jangan manjat. Itu bisa naik nggak bisa turun kita. Tolong. Oke. Mungkin nanti kita coba atur waktunya lah ya. Siap om. Kita juga coba teman-teman para penyandang disabilitas ya yang menonton podcast ini, silakan kalian tulis di kolom komentar ya, setuju apa enggak nih kalau kita bikin demo itu. Ya, Ayo. kalau emang setuju, coba komen tanggal bulannya kapan. Ya, Biar ayo. nanti saya bantu pergerakan kalian semua. Wih, danai ya om. Ya tenang aja. Gila. Ya, saya bantu pergerakan kalian. Karena apa? Karena untuk menyuarakan kebenaran ngapain takut sih? Bener, ini Sorosnya Jakarta. Oke, Anggi, pertanyaan terakhir. Siap.
Apa yang mau lo omongin ke Anggi di masa kecil? Hmm, Anggi di masa kecil ya. Om. Ya. Mungkin aku pengen bilang kalau ketika permintaanmu belum dituruti sama orang tua, ya berarti orang tua tahu Oke. kau belum layak untuk mendapatkan itu. Atau mungkin orang tuamu belum punya rezeki yang bagus untuk membelikan apa yang kau mau. Jangan dipaksa. Betul. Karena nggak semua kemauan itu harus diturutin. Oke. Tapi apa yang kau butuhkan, dan kalau kau udah benar-benar butuh, Tuhan pasti kasih kok. Oke. Itu untuk pesan Anggi yang saat ini untuk Anggi di masa kecil. Oke. Anggi, tadi kan kita bincang-bincang sambil gua arahkan untuk lo untuk menggambar. Benar. Oke, itu apa yang lo gambar tuh? Pintu, Om. Pintu. Maksudnya apa gambar pintu itu? Pintu itu Coba tunjukin batasan. ke kamera gambar pintunya. Ya, dan coba bisa di-spill sedikit nih maksud dan tujuan lo menggambar pintu itu. Apakah itu pintu Doraemon? Pintu itu Angkat batasan. lagi, lebih angkat lagi. Ya. Nah, tuh. Nah, kenapa gambar pintu? Karena yang kepikir sama aku tuh adalah pintu itu adalah batasan. Cuman batasan yang bisa ditembus. Jadi kalau kalian merasa hidup kalian terbatas dan sebagainya, sebenarnya keterbatasan itu cuma ada di pikiran kalian. Bukan yang sebenar-benarnya terjadi. Jadi pilihannya kalian mau buka pintu itu dan mencari batasan-batasan lain atau menembus batas itu, atau tetap di dalam ruangan itu dengan gak ngebuka pintu itu. Oke, Anggi, terima kasih udah berbagi pengalaman, berbagi cerita di podcast pada hari ini. Ya mungkin ini terakhir banget nih, pesan-pesan buat teman-teman para penyandang disabilitas. Apa ya? Ya sebenarnya untuk teman-teman disabilitas ya, mungkin aku bukan yang paling sabar, aku juga bukan yang paling kuat. Mungkin banyak yang lebih kuat dari aku, banyak yang lebih sabar dari aku. Jadi aku nggak pengen ngajarin kalian banyak hal, tapi aku cuma mau bilang kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Kita bisa menjadi kuat kalau berpikir kita itu kuat, karena kita hidup dari apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita takutkan. Kalau kalian berpikir kalian kuat, Tuhan pasti kasih kekuatan kok.